Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wendika dengan NIM C2401231051 dari kelompok 1 Praktikum Model dan Simulasi Sumber Daya Perairan dan Ekosistem Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat model dari epidemi SIRD atau Susceptible Infectious Recovered Dead menggunakan software Stella. Yang dimana model ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana penyakit menular menyebar dalam suatu populasi, bagaimana laju infeksinya, durasi penyakit, serta tingkat kesembuhan dan juga kematian yang memengaruhi dinamika wabahnya. Nah, yang pertama di sini kita buka aplikasi ataupun software Stella-nya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Stella versi 9.0.2. Yang pertama, di sini kita buat di menu yang map, di mana pertama kita buat stoknya terlebih dahulu. Di sini kita buat stok untuk susceptible ataupun rentan. Kemudian kita buat lagi stok untuk yang infectious. Setelah itu kita buat flow dari susceptible ke infectious sampai kena ke kotaknya menjadi berwarna biru seperti ini. Kemudian ini kita namakan sick per day. Selanjutnya kita buat stok lagi untuk yang recover. Lalu kita buat juga flow-nya. Sampai kena ke kotaknya seperti ini. Kemudian ini kita namakan daily recover. Selanjutnya, kita buat lagi stok untuk death ataupun kematian. Kita buat juga flow-nya. Sampai ke stok yang death. Sini kita beri nama daily deaths. Kemudian di sini kita taruh beberapa konverter. Yang pertama itu ada untuk infection rate. Selanjutnya di bagian sini ada disease duration. Kita tambahkan lagi di sini ada survival rate. Kemudian di sini kita berikan connector ataupun penghubung yang dapat menghubungkan elemen-elemen satu sama lain. Di sini susceptible dengan sick per day, kemudian infection rate,
dengan sick per day, dan juga ada infections. Kemudian untuk infection sendiri, kita hubungkan dengan daily recoveries, juga daily deaths. Dan untuk daily recoveries ini juga dipengaruhi oleh lamanya suatu penyakit. Kita menambahkan ini dengan cara mengklik 2 kali lalu diarahkan ke yang ingin dihubungkan. Kemudian di sini juga survival rate memengaruhi daily deaths, juga daily recoveries. Nah, kemudian saat modelnya sudah terbuat seperti ini, kita masukkan nilai-nilai yang perlu dimasukkan di bagian menu model. Yang pertama ini untuk susceptible itu, dia mempunyai nilai 999. Kemudian untuk sick per day-nya, caranya kita dengan mengklik 2 kali, kemudian kita masukkan yang ingin kita input. Di mana di sini sick per day itu dia rumusnya ada infectious dikali susceptible dikali infection rate. Kemudian untuk infection rate ini, kita masukkan nilainya sebesar 0,0015. Kemudian untuk stock infectious, dia bernilai 1. Dan untuk flow-nya yang di daily recoveries, itu dia bernilai. Rumusnya ada infectious kali survival rate, kemudian dibagi disease duration. Lanjut di stock recovered, ya nilainya 0. Kemudian untuk disease duration-nya, dia bernilai 5. Kemudian untuk daily deaths-nya, itu rumusnya infectious dikali kurung 1 dikurang survival rate, kemudian tutup kurung, lalu dibagi disease duration. Kemudian untuk stok list yang dead, itu dia bernilai 0. Kemudian untuk survival rate-nya, dia bernilai 0,70. Kemudian setelah semua nilai ataupun rumus-rumus yang telah kita masukkan, nih, misalkan, kita dapat melihatnya di bagian menu equation. Nah, di sini merupakan rumus-rumus yang telah kita masukkan, begitupun juga nilai-nilai yang telah kita masukkan tadi.
Lalu kita lanjut membuat grafiknya. Gimana untuk membuat grafik? Kita pencet menu yang ini, yaitu drag pad. Nah, buat di sini, kemudian kita pin, lalu kita klik 2 kali untuk memasukkan nilainya, di mana kita membuat grafik yang terdapat ada kematian, infectious, recovered, sama susceptible. Jadi kita masukkan keempat nilai tersebut. Di sini kita bisa mengklik 2 kali untuk menginput datanya. Kemudian kita di sini beri tick lines agar terlihat jelas garisnya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita menggunakan keyboard tekan Ctrl F, Ctrl F. Nah, dia akan menampilkan hasil grafiknya seperti ini. Kemudian ini kita rapihkan kembali datanya. Kita samakan saja untuk maksimalnya di sini 1000 untuk data yang kita pakai. Mulai dari 0 dan maksimalnya 1000. Kita menggunakan run yang range specs. Oke kan saja semua. Kemudian kita rubah ataupun kita rapikan kembali untuk waktunya menggunakan run specs. Ini menjadi 20. Kemudian oke. Ini kita Ctrl R lagi untuk run programnya. Untuk run modelnya. Nah, ini merupakan hasil grafik dari model yang telah dibuat. Yang dimana model yang telah dibuat ini merupakan simulasi yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular yang ada pada suatu populasi. Yang awalnya terdapat banyak individu di mana awalnya terdapat banyak individu yang rentan atau susceptible, kemudian jumlah orang yang terinfeksi meningkat tajam akibat laju infeksinya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sebagian besar dari individu terinfeksi akan sembuh ya, atau recover dengan tingkat kesembuhan yang dipengaruhi oleh survival rate. Yang mengaruhi tingkat kesembuhan ini. Kemudian bagian lainnya ada juga yang dead ataupun meninggal. Nah, kemudian di sini
di mana death itu dipengaruhi oleh lamanya suatu penyakit, dan juga infeksinya. Kemudian di sini pada grafik ini menunjukkan bahwa jumlah rentan menurun drastis. Jumlah rentan menurun drastis, di mana jumlah yang terinfeksi telah mencapai puncak, tapi kemudian menurun. Dan jumlah yang sembuh itu terus meningkat hingga stabil. Di mana jumlah kematian ini, di mana ada juga jumlah kematian yang terus bertambah, meskipun hasilnya ataupun banyaknya tidak sebesar jumlah yang sembuh. Nah, dari model ini dapat kita lihat bahwa bagaimana interaksi antara tingkat infeksi, durasi penyakit, dan juga tingkat kesembuhan memengaruhi laju penyebaran dan dampak penyakit pada populasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.